Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2, angkatan tahun 2020. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Bapak Hanan Wihasto SEMM. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota yang saling bekerja sama menyelesaikan tugas ini dengan judul tugas penganggaran biaya sumber daya insani. Sebelum mulai presentasi, perkenalkanlah kami dari kelompok 2 dengan anggota 1 Lailatul Munawwaroh dengan NIM 2024001, Nur Laili Ramadhani dengan NIM 2024003, Dewi Sartika Asri dengan NIM 2024005, dan Muhammad Iqbal Miftahuddin dengan NIM 2240014. Mari kita mulai presentasinya. Pengertian anggaran. Soekarno mengatakan bahwa anggaran merupakan rencana yang terorganisasi dalam menyeluruh. Dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan. Akan dikuantifikasikan dalam satuan uang sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Pengertian biaya anggaran SDI atau sumber daya insani. Biaya sumber daya insani atau SDI, seluruh biaya yang berhubungan dengan sumber daya insani atau SDI. Biaya-biaya sumber daya insani meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rekrut atau bersumber dari internal dan eksternal dengan spesifik tertentu profil. Yang kedua, pengembangan atau berupa pendalaman job desk, pendidikan dan latihan, kursus maupun riset atau penelitian. Yang ketiga, penempatan, pengawasan atau kerja analisa jabatan. Yang keempat, kesejahteraan, gaji, bonus, tunjangan kesehatan BPJS, kesehatan asuransi, kesehatan insentif BPJS, ketenaga kerjaan, lumpuh pesangon. Yang terakhir, pemberhentian, pemutusan hubungan kerja PHK atau masa persiapan pensiun MPP. UMP atau upah minimum provinsi yaitu upah yang berlaku di tingkat provinsi termasuk kabupaten kota di dalamnya yang ditetapkan oleh gubernur. UMK atau upah minimum kabupaten yaitu upah yang berlaku di tingkat kabupaten kota yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota yang kemudian disahkan oleh gubernur. Hubungan UMP dan UMK dalam penganggaran SDI. Apabila terjadi kenaikan pada UMK, dipastikan terjadi pula peningkatan pada UMP yang berpengaruh pada penganggaran SDI. Mau tidak mau juga akan mengalami kenaikan. Dampak UMP dan UMK dalam penganggaran biaya SDI.
Bagi perusahaan, kenaikan upah minimum akan meningkatkan biaya perusahaan karena kenaikan upah minimum juga pada para pihak atasan perusahaan dan meningkatkan biaya produksi perusahaan karena kebijakan perusahaan tentang kenaikan upah tersebut. Kemudian kompetensi SDI, peningkatan biaya SDI juga harus diimbangi oleh peningkatan SDI dari personal tersebut, sehingga kedua belah pihak baik dari perusahaan maupun karyawan yang bekerja akan mendapatkan keuntungan dari berbisnis tersebut. Adapun beberapa alternatif cara dalam pelaksanaan peningkatan SDI, yaitu dengan melakukan training internal, yaitu training yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas ataupun kompetensi SDI yang dimiliki oleh karyawannya. Kemudian mengikut sertakan tenaga ahli dalam sertifikasi. Ya, tentunya dengan adanya tenaga ahli, maka karyawan ataupun bagian dari perusahaan yang akan disertifikasi akan menjadi lebih ahli dalam bidang tersebut. Kemudian mengadakan sosialisasi secara rutin terkait kompetensi inti perusahaan. Sosialisasi ini perlu untuk memotivasi karyawan terkait kompetensi yang mereka miliki. Dengan motivasi yang mereka miliki, maka kemauan dalam meningkatkan kompetensi juga akan lebih baik. Kemudian melakukan coaching untuk segala level perusahaan. Anggaran tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung, yaitu mencakup biaya tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan biaya tersebut mudah dihubungkan dengan outputnya. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu biaya yang tidak mudah dihubungkan dengan outputnya dan biayanya dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, penarikan tenaga kerja. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja. Yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja. Yang kelima, gaji dan upah. Dan yang terakhir, pengawasan tenaga kerja. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung terdiri dari yang pertama, anggaran jam kerja langsung, yaitu jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk. Rumus untuk menghitung jam kerja langsung yaitu anggaran jam kerja langsung sama dengan anggaran produksi dikali standar jam kerja langsung. Sedangkan rumus untuk menghitung jam kerja tidak langsung yaitu anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung sama dengan anggaran jam kerja langsung dikali tarif upah dan dibagi jam kerja langsung. Kesimpulan dari presentasi kali ini, terdapat kesimpulan singkat. Yang pertama yaitu penganggaran biaya sumber daya insani atau SDI, yaitu meliputi biaya rekrutmen, biaya karir, biaya kinerja, biaya remunerasi, biaya diklat, biaya suksesi, yaitu biaya pensiun dan biaya PHK. Untuk menurut kami, UMP dan UMK di sebagian besar wilayah di Indonesia masih kurang dari cukup untuk kesejahteraan dan mungkin hanya cukup untuk biaya makan dan tempat tinggal saja, kecuali mereka yang bekerja di daerah kawasan industri, mereka mendapat UMK yang lebih besar. Dan solusi untuk meningkatkan kompetensi dan menjadi sumber daya insani yang lebih baik yaitu dengan melakukan latihan, studi banding, seminar, workshop, dan peningkatan soft skill dan hard skill yang lainnya. Dengan kompetensi dan keahlian yang lebih baik, maka anggaran atau gaji yang akan kita peroleh juga akan lebih baik atau meningkat pula. Kemudian untuk meningkatkan performa perusahaan, kita harus selaras dalam penganggaran untuk sumber daya insani yang kita miliki, yaitu dengan menjaga kesejahteraan karyawan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill-skill yang mereka miliki. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.